Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak Awin? Sehat, alhamdulillah Pak Dani. Alhamdulillah Gimana sehat. Pak Dani? Pak Dani sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat baik-baik saja Pak. Ya, berkat doa kita semua. Alhamdulillah. Ya Pak Baik, Dani, Pak Awin, kita ngobrol-ngobrol santai ya. ya Pak Kita Dani. punya waktu 15 menit ke depan. Jadi obrolan kita ini seputar tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Ya Pak Nah, Dani siap. menurut Pak Awin, adakah permasalahan-permasalahan di sekolah Pak Awin yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Silakan Pak Awin. Ya Pak Dani. Kalau masalah Pak Dani banyak aja ya. Cuma saya ambil yang gampang-gampang aja. Baik, baik. Permasalahan yang sering nampak di sekolah itu, saya kadang-kadang lihat anak itu terkait dengan disiplin kebersihannya tuh suka kepala saya puyeng badan itu. Disiplin kebersihan Pak ya. Iya, bikin Baik, baik. kesulitannya. Kenapa bisa seperti itu? Hmm. Padahal himbauan itu sudah saya lakukan ke masing-masing kelas. Ternyata banyak anak yang bawa makanan ke dalam terus jajan di dalam ruangan. Tapi himbauan itu tinggal himbauan. Iya, iya, iya. Ternyata ketika dia makan itu sampahnya itu jadi masalah. Ditinggal Oh, di iya, iya. ruangan gitu. Berarti Padahal sampah bekas jajan itu Pak ya? iya, padahal saya udah menyiapkan tempat tempat sampah di depan gitu. Ya. Memang tidak di dalam ruangan, karena memang saya pikirkan kalau di dalam ruangan nantinya bau. Nah ternyata anak itu tambah apa karena mungkin atau jauh gimana, jadi itu sampah ditaruh di dalam ruangan. Sehingga Oh iya. untuk belajar berikutnya ada guru-guru yang merasa terganggu. Nah itu Baik. kadang-kadang padahal saya udah koordinasiin tapi kenyataannya ya seperti itu gitu. Ya. Baik Pak Win, memang permasalahan sampah, kebiasaan-kebiasaan anak membuang sampah pada tempatnya itu memang menjadi masalah klasik, artinya masalah itu selalu berulang ya Pak Awin ya. Iya, iya, iya. Walaupun kita sudah berkali-kali mengingatkan, tapi kadang yang namanya anak-anak suka lupa atau lain sebagainya. Nah, eh, kondisi ideal yang Pak Awin inginkan seperti apa kira-kira Pak Awin? Harapan saya sebenarnya mah simpel aja kan gitu. Kalau yang namanya tempat belajar kan mesti bersih. Artinya bersih itu di mata kita itu nggak terlihat sampah lah. Kalau terlihat sampah kan semakin banyak sampah itu kayaknya nggak terlihat indah di ruangan atau di sekolah. Kami Betul. pengennya ruangannya bersih, terus juga anak-anak rajin gitu, punya kesadaran diri untuk apa? Untuk kesadaran buang sampah dengan sendirinya ke tempat sampah gitu. Padahal saya udah siapkan itu. Iya, iya, iya. Ya, Baik Pak Awin, jadi kondisi yang Pak Awin inginkan adalah suasananya bersih supaya belajarnya nyaman gitu ya. iya, iya. Ya, baik. Kita identifikasi dulu Pak Awin. Hmm. Maksudnya identifikasi itu kenapa sih hal itu bisa terjadi dan kalau hal itu bisa terjadi, adakah solusi untuk mengatasi itu? Silakan Pak Awin. Kalau identifikasi mas sebenarnya saya udah saya cross check gitu kan pemberitahuannya udah dan itu ternyata himbauan ya tinggal himbauan. Terkadang kan memang ada yang setiap wali kelas juga ada yang ngebantu, ada yang tidak. Dan anak itu kadang-kadang kalau nggak ditegur, tetap aja seperti itu Pak. Jadi mestinya kadang-kadang saya juga turun juga gitu, turun ke lapangan juga untuk bersihin, bantuin bersihin sampah. Tapi kan mestinya memang himbauan ini sudah saya lakukan, tapi mungkin agak berkurang apa yang disampaikan itu kan kalau ranah di dalam ruangan itu kan karena saya di sarana jadi nggak sampai detail ke dalam gitu. Nah itu saya sudah lakukan, tapi memang anak perlu ada kolaborasi dengan wali kelas, dengan teman-teman yang ada di kelas. Bahkan dulu pernah saya bikin keyakinan kelas agar itu dilaksanakan. Tapi kebiasaan itu yang mungkin dibawa dari rumah ke sekolah gitu sehingga terbiasa. Ya maklum Pak yang tinggalnya di kampung jadi memang kayak gitu jadi anaknya artinya
lebih cuek daripada mungkin yang di kota gitu kan. Ya, Itu ya. juga agak kendala sedikit itu Pak. Ya, baik. Bagus sekali Pak Awin sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian juga ada hal-hal lain yang perlu diidentifikasi mungkin Pak Awin. Apakah jarak dari kelas ke kantin itu dekat atau jauh gitu ya? Biasanya kan di kantin-kantin itu menyediakan tempat duduk untuk mereka makan, kemudian ada tempat sampah. Jangan sampai mereka ketika jajan kemudian masuk ke kelas membawa makanannya untuk dimakan di kelas. Nah, adakah tempat sampah di kantin atau memang terlalu jauh kantinnya sehingga mereka malas untuk ke kantin sehingga jajan di tempat yang terdekat kemudian dibawa ke kelas? Nah, ini yang dari identifikasi itu memang kesalahannya itu ada, memang kesalahan di kantin itu. Saya pernah menghimbau sebenarnya agar makan itu bawa tempat makan dari kantin. Nah, ya. Tapi memang di tempat kantin itu nggak ada tempat sampah. Kan ranahnya kalau di kantin itu memang begini. Kalau kita sebatas sarana itu paling menghimbau. Tapi untuk pengadaan tempat sampah itu mestinya dia yang menyiapkan gitu. Kalau setahu saya kan kalau di mana-mana Pak itu kalau tempat sampah itu biasanya kantin itu kalau pagi dia dagang, ada sekolah itu yang kadang-kadang suka bersih gitu, bersihin kantinnya. Kantin dibersihin ke halaman sekolah. Nah, ini kendalanya di saya, anak jajan di kantin, makannya di dalam kelas. Iya. Himbauannya berkali-kali. Iya. Nah, itu yang menjadi masalah buat saya itu, saya kasih tahu, ya terjadi begitu-gitu juga Pak. Jadinya agak merepotkan juga gitu ya. Iya. Baik Pak Awin, berarti Pak Awin sudah menganjurkan pada anak-anak untuk membawa tempat makan gitu Pak ya? Iya. Berarti kalau dengan membawa tempat makan itu kan mereka tidak makan di dalam kelas gitu ya, atau sampahnya itu kan tidak ada kalau bawa tempat makan sendiri, tempat air minum atau tempat makanan. Nah, kemudian solusi-solusi lain, adakah yang sudah Pak Awin lakukan, misalnya seperti kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan petugas kebersihan di sekolah, gimana itu Pak? Dari melihat yang tadi identitas itu identifikasi. Jadi saya punya rencana ke depan itu, yang jelas saya harus koordinasi dengan wali kelas yang pertama. Yang kedua memang di bawah saya kan itu ada caraka. Nah, caraka itu memang dia batas kerjanya dari lobi ke halaman. Nah, sedangkan untuk anak itu adanya di ruangan kelas aja gitu. Nanti saya akan koordinasi dengan pihak wali kelas dan juga nanti saya akan koordinasi dengan kepala sekolah agar mendukung program sarana, yaitu masalah tentang kebersihan ruangan sekolah dan ruangan kelas itu yang saya akan laksanakan ke depan. Tapi dengan saya punya ide seperti ini, saya harapan saya dukungan dari bukan hanya teman-teman bagi guru, tapi juga kepada wali kelas dan ketua kelas yang ada, dengan membuat jadwal piket sama keyakinan kelas agar nanti ketika belajar sampah nggak ada. Ya, baik, berarti semua sudah Pak Awin rencanakan solusi-solusinya ya, termasuk koordinasi dengan wali kelas, dengan petugas kebersihan, kemudian juga membuat keyakinan kelas agar mereka itu tidak makan makanan dan membuang sampah di dalam kelas. Pak Awin sudah lakukan itu. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa Pak Awin? Tolak ukur atau ukuran keberhasilan jika itu semua diterapkan seperti apa menurut Pak Awin? Ini nanti saya juga ke depannya itu gini, untuk anak itu bisa bertanggung jawab apa yang mesti dilaksanakan karena sudah keyakinan kelas. Saya juga dari pihak sarana akan menyiapkan tempat sampah plastik besar itu di dalam ruangan. Terus sama tempat sampah, karena kemarin saya lihat itu tidak ada tempat sampah Pak. Jadi mungkin anak itu
makan di dalam ruangan karena nggak ada tempatnya, akhirnya dimasukin ke laci-laci, Pak. Oh iya iya Laci-laci kelas, laci-laci meja gitu. iya Nah, iya. saya menyiapkan tempat sampah dari plastik yang nanti ketika selesai pembelajaran itu langsung anak yang piket terakhir itu sampahnya dibuang ke tempat sampah yang sudah disiapkan sekolah dari di tempat tertentu gitu. Oh iya iya. Betul. Nah, Berarti ada piket di awal pembelajaran dan ada iya, piket di akhir pembelajaran, seperti itu Pak Win ya? betul betul betul, Pak. Ya, jadi setelah pembelajaran selesai, piket itu bertugas mengumpulkan sampah-sampah yang ada di kelas yang sudah dimasukkan dalam plastik untuk dibuang Iya, ke tempat iya, sampah. Baik, baik sekali solusi yang sudah diberikan Pak Awin. Tetapi begini Pak Awin, kadangkala iya. ada saja kendala-kendala atau gangguan-gangguan terhadap keyakinan kelas atau hal-hal yang sudah disepakati. Nah, kira-kira seperti apa tuh jika ada kendala atau gangguan-gangguan, misalnya mereka tidak mau melaksanakan itu, eh, adakah solusi-solusi lain yang ingin Bapak terapkan ketika itu tidak dilaksanakan? Eh, kalau saya berkeinginan gini, jadi bukan hukumannya, tapi artinya kegiatan yang mendidik ketika umpama dia dapat tugas piket tapi tidak melaksanakan gitu. Ya, Nah, kebanyakan itu biasanya kelompok yang hari itu jadwal piket nanti seperti dengan wali kelas itu dia nggak piket, dia beli itu Pak, beli apa namanya itu patungan, beli sapu, patungan beli atau sapu, oke, ya oke. atau plastik yang plastik kan itu murah harganya tuh ya, yang plastik Iya, iya, sampah. Nah itu yang nggak piket itu kan ada, mau piket ada 6 orang, 3 orang iya, iya. nggak piket, ya itu berarti yang nggak piket beli plastik. Jadi nanti walaupun sekolah tidak menyiapkan dari kelas itu ada gitu, ada persiapan itu yang itu. Ya, Dan baik, Pak Awin. Ya, bagus sekali rencana yang sudah Pak Awin buat. Pak Awin akan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian menyiapkan plastik besar di ruang kelas masing-masing. ya, Kemudian jika ada yang tidak mentaati itu, kemudian konsekuensinya sebagai konsekuensi dari keyakinan kelas, mereka membeli sapu dan membeli plastik. ya. Baik sekali Pak Awin. Kira-kira kapan aksi itu akan dilaksanakan Pak Awin? Aksi itu karena ini ya Pak, kalau sekolah itu kan melihatnya karena memang kebersihan itu dituntut kita setiap hari ya. Jadi Ya, nggak pakai nunggu sampai sebulan 2 bulan, bahkan besok pun akan saya terapkan. baik. Kenapa? Karena memang yang pertama dilihat itu ketika orang tamu datang ke sekolah itu kan penampilan, Pak. Ya, ya betul. Bagi penampilan di sekolah itu banyak sampah juga, masuk ke ruangan juga kita agak ribut juga. Oleh karenanya saya akan menindak itu tidak lama. Bahkan ketika saya lihat identifikasi seperti itu, besoknya udah saya harus terapkan. Walaupun kenyataannya mungkin kalau ke sekolah kita ngaji anggaran dulu. Nah, jadi kita ya sementara mungkin kita pakai dana talangan dulu lah untuk menangani masalah kebersihan, Pak. Iya, iya. Nah, Baik Pak Awin, waktu kita sudah hampir habis, tinggal 1 menit lagi. Nanti kita akan diskusi lagi tentang ini, ya mungkin diskusi tentang progres perkembangan apa yang telah Bapak rencanakan. Kemudian kan Bapak akan melaksanakan rencana-rencana itu, dan kita akan berdiskusi lagi untuk menindaklanjuti atau melihat perkembangan dari solusi-solusi yang sudah Bapak buat tadi. Kemudian kita akan lihat progresnya seperti apa. Saya rasa diskusi kita cukup, Pak Awin ya. iya, Pak. Ya, terima Ya, kasih atas waktunya. Setelah diskusi ini, coba Pak Awin, apakah apa yang Bapak rasakan setelah kita ngobrol ini sebagai refleksi untuk diskusi kita hari ini? Alhamdulillah, ternyata coaching itu artinya gini, saya dapat inspirasi, dapat masukan itu dengan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Dhani. Walaupun santai, tapi tujuan yang dimaksud itu
yaitu masalah membahas tentang kebersihan ini. Saya dapat dapat masukan yang luar biasa, dan saya juga menjadi termotivasi untuk saya diingatkan, dan saya bersyukur karena memang harus seperti itu. Kadang-kadang kita lupa, tapi dengan cara komunikasi, dengan cara coach ini, saya merasa senang. Terus aja saya dapat dapat masukan yang baik, positif dari Pak Dhani. Mudah-mudahan ini yang kita bahas menjadi baik untuk sekolah kita dan kita sendiri. Amin. Ya, terima kasih Pak Awin. Demikian kegiatan coaching yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya ditutup dulu Pak Dhani. Sudah ya? Lanjut aja Pak. Oh, lanjut. Baik. Lanjut. Kan jadi satu rekamannya. Berarti nanti ya. Sekarang berarti saya jadi coach ya Pak Dhani ya? Iya betul. Baik. Ya, saya waktunya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Rika, Bu Lis, Pak Munabi, dan rekan saya Pak Dhani. Baik, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Dhani terkait dengan coaching, yaitu saya sebagai coach dan Pak Dhani sebagai coachingnya. Pembicaraan ini akan saya laksanakan dengan coaching Tirta. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana, aksi, yang keempat tanggung jawab. Baik. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dhani. Waalaikumsalam. Ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak Dhani ya. Pak Dhani, ini udah lama kita nggak berjumpa ya, ini mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ini saya lihat Pak Dhani kayaknya agak sedikit kurang fit itu. Nah ini mungkin saya mau kali dengan pertemuan kita bisa ngobrol gitu. Nah kan yang namanya Pak Dhani juga kan pendidik, saya juga pendidik, tahu gitu kan. Urusan siswa itu luar biasa. Mungkin ada yang mau diceritain Pak Dhani nih. Kira-kira saya bisa ngasih masukan apa silakan Pak Dhani. Ya, baik. Terima kasih Pak Awin. Begini Pak Awin, dalam kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru tentunya sudah menerapkan berbagai macam media atau metode yang sudah kita pelajari. Tetapi memang ada kalanya permasalahan-permasalahan itu muncul saja. Karena memang karakter anak itu berbeda-beda. Kita sering menghadapi anak dari tahun ke tahun, tetapi kita tidak bisa menyamaratakan karakter anak di setiap tahunnya. Jadi permasalahan itu kadang muncul berbeda dari tahun ini yang tahun kemarin. Begini Pak Awin, saya ada permasalahan di sekolah. Ada siswa saya yang aktif, dia aktif, anaknya aktif. Kemudian anak ini mempunyai kelebihan. Tetapi di balik kelebihan itu ada juga kekurangan. Wajarlah sebagai manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Anak ini biasa menghafal. Kalau menghafal udah jagonya lah. Pokoknya di kelas itu anak-anak rekan-rekan yang lain juga sudah tahu dia itu jago menghafal. Tetapi dalam pelajaran di sekolah itu kan tidak cukup dengan hafalan saja. Nah, kendala yang saya hadapi itu ketika saya memberikan tugas hafalan, contohnya saja seperti saya memberikan tugas hafalan pembukaan UUD 1945, di mana UUD 1945 ini pembukaannya itu terdiri dari 4 alinea. Alinea 1, 2, 3, dan 4. Saya berikan tugas kepada anak-anak itu untuk memilih yang menghafal alinea 1 sampai dengan alinea 2, saya berikan nilai 70.
Ya. Yang bisa menghafal sampai dengan alinea 3 saya berikan nilai 80. Yang Iya. bisa menghafal sampai alinea 4 saya berikan nilai 90. Nah, dengan diberikan nilai itu anak-anak jadi termotivasi, Pak. Mereka berusaha untuk menghafal. Tetapi ada salah satu anak yang begitu saya berikan, teman-teman yang lain hanya mampu sampai alinea 2. Dia Wah, sudah sampai alinea keempat. berarti Dan pinter dia anaknya, maju Pak. paling pertama, Pak. Iya. Saya juga salut terhadap anak ini. Cepat daya hafalnya. Nah, Begitu, ya silahkan maju ke depan. Saya, Pak, ya. saya maju ke depan. Dan dia bisa menghafal 4 alinea itu. Ah, Nah, setelah dia selesai menghafal, teman-temannya yang lain cuma sampai alinea 2, alinea 3, iya, tetapi iya, anak iya. ini sudah selesai sampai dengan alinea keempat. Hmm, Artinya, ketika dia sudah selesai, sementara hmm. teman-temannya yang lain kan masih berusaha untuk menghafal. Ada yang cuma sanggup sampai 2, meningkat ke 3. Nah, karena dia udah nggak ada kegiatan, Mbak Awin, akhirnya Ah, dia mengganggu teman-teman yang ganggu lain, ya. bahkan cenderung Hmm. ngeledek, ya cuma segitu aja nggak apa gitu. Jadi cenderung mengganggu dan membuat gaduh suasana ruang Iya, kelas. iya, iya, iya. Nah, dalam kesempatan ini ya saya ingin ada solusi lah, ada solusi Iya, untuk menghadapi siswa iya, seperti itu. Jadi ya anak aktif, tetapi setelah iya. selesai diberikan tugas dia mengganggu teman-teman yang lain. Seperti itu Pak Pada nih, permasalahan yang saya hadapi. itu kalau anaknya semua kelas itu segitu ya, semua kelas artinya kepintarannya sama dengan anak yang tadi saat itu, wah Pak Dhani lo hebat luar biasa itu. Iya, iya, iya. Nah, tapi kenyataannya kan berbeda ya. Nah, Betul. kira-kira eh, kekhawatiran apa yang Pak Dhani dapatkan terhadap anak yang padahal tadi satu sisi dia pintar gitu kan. Ya. Atau satu sisi dengan kepintarannya itu karena melebihi. Nah, kira-kira ini ada nggak Pak Dhani kiat-kiat atau yang menjadi Pak Dhani ini pintarnya itu dia pertama belajar sistem belajarnya kan sama Pak Dhani gue yang mengajarkan itu sampai berbeda itu. Terus yang pertama, yang kedua kira-kira ada nggak nih Pak Dhani ketika dia di identifikasi nih bocah kira-kira badar kenapa gitu? Karena memang tadi kan udah bilangnya apa namanya itu dia menghafal sudah karena mungkin lebih dulu lagi. Nah, mungkin kan ada yang biar dia ganggu itu kira-kira yang pertama tadi terkait dengan dia pinter itu yang pertama saya tanyakan itu kenapa bisa pinter lebih dari yang lain tuh Pak Dhani. Ya. Ya, terima kasih Pak Awin. Jadi memang ini juga menjadi penasaran buat saya gitu ya, karena memang dia mempunyai kelebihan dibanding teman-temannya. Tetapi dia hanya kelebihannya hanya di menghafal saja Pak. Kalau untuk bidang yang lain dia lemah seperti matematika, dia lemah dibanding teman-teman yang lain. Dia hanya mempunyai kelebihan di hafalan. Dan kemudian untuk di bidang hafalan saya selalu berikan aplaus, saya berikan penghargaan dalam bentuk kata-kata. Oh, kamu hebat, yang lain belum bisa, kamu sudah bisa menyelesaikan. Kemudian secara pribadi saya panggil anak itu. Kemudian saya tanya, kok kamu bisa cepat menghafal gitu ya. Nah, akhirnya anak itu bercerita, Pak. Jadi dia bercerita kenapa dia bisa cepat menghafal. Jadi dia itu setelah sholat subuh tidak langsung pulang ke rumah. Dia sholat subuh di musola, kemudian setelah sholat subuh selesai, dibimbing oleh kakaknya yang seorang guru, dia menghafal, bukan hanya menghafal tugas-tugas yang sifatnya umum, tapi menghafal juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi udah rutin itu dilakukan katanya Pak. Jadi kalau misalnya di sekolah dikasih hafalan, ya udah pasti dia lebih cepat, karena dia subuhnya itu udah menghafal Pak. Iya, readiness udah siap betul dia. Makanya selalu kalau hafalan dia paling utama. Seperti itu, Pak. Terus Pak Dhani gini Pak Dhani, itu Ya. kan kebiasaan dia itu pertama tadi secara kognitif dia pintar ya. Nah ini yang menyebabkan dia itu kayaknya kan dari segi kemampuan hafalan bisa, tapi yang perilakunya itu pernah nggak Pak Dhani tanya-tanya ketika dia belajar kan dia ganggu teman-temannya tuh.
Ya. ini artinya kan dia itu pernah nggak diajarin masalah tentang di pengajiannya gitu. Ketika umpama setelah ikut itu dia diam gitu, jangan ganggu orang gitu. Pernah nggak dia nanya cerita gitu? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di kelas, bahwa memang kita juga mengajarkan akhlak, Pak ya. Jadi dalam Iya, pembelajaran itu, moto sekolah kami itu, eh, jadi ada visi sekolah, ada misi sekolah, dan ada moto sekolah. Moto sekolah kami itu membentuk generasi yang pinter dan benar. Artinya iya, iya, dia harus pinter, tetapi secara akhlak dia juga harus benar. Dan itu sudah saya sampaikan, bahkan saya panggil secara pribadi. Tetapi ini kembali lagi kepada hakikat pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa memang anak itu memiliki eh, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Ya mungkin kodrat alamnya sudah seperti itu Pak. Anaknya aktif, nggak bisa diam dia. Oh, udah selesai lari sana, lari kemari. Bahkan Pak, saya udah selesai menghafal, saya istirahat duluan ya. Ya seperti itu. Iya. Boleh nggak saya istirahat duluan? Kalau boleh saya hafal ini gitu. Nah, akhirnya memang ya kita juga sebagai seorang guru ya mengapresiasi terhadap iya, kemampuan anak itu, tetapi kita juga mencari solusi, Pak. Mencari iya, solusi dari permasalahan-permasalahan itu. iya. Nah, gini Pak Dani, tadi saya Hmm. tertarik banget tuh dengan anak yang artinya punya kemampuan lebih dari yang lain gitu kan. Saya ngebayangin kalau kelas saya ngajar seperti itu, kayaknya guru nggak capek itu. Nggak capek. Nah, kira-kira gini Pak Dani, rencana apa yang Pak Dani inginkan pada saat melihat anak seperti itu kan mestinya seimbang Hmm. kemampuan dia, terus juga perilaku dia itu seimbang. Jadi ketika guru memerintahkan secara hafalan dia bagus. Dan ketika mau guru kasih tahu juga jangan ganggu temennya. Nah itu kira-kira rencana seperti apa yang kira-kira yang Pak Dani inginkan anak itu biar mama kedepannya itu Pak Dani ini kan apa atau strategi apa yang Pak Dani mau siapkan agar Iya, anak itu bisa lebih terarah gitu Pak. iya, baik Pak Win. Ketika saya mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, saya langsung teringat pada anak itu, Pak. Hmm, Jadi diferensiasi itu adalah bagaimana metode atau cara yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kemampuan belajar individual murid. Artinya kemampuan pribadi murid itu kan berbeda-beda harus kita penuhi. Nah, anak ini memang diferen berbeda dengan teman-teman yang lain. Sehingga saya solusinya itu saya akan memberikan hafalan tambahan terhadap anak itu. hmm, Jadi ketika sudah selesai misalnya salah satu contoh tadi dia menghafal UUD 45, saya kasih hafalan yang lain. Saya tambah misalnya dia harus menghafal proklamasi. Jadi setelah dia menghafal UUD 45 selesai, dia duduk lagi di bangkunya, dia menghafal teks yang lain, hafalan-hafalan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi saya kasih hafalan tambahan terhadap ya. anak itu supaya tidak mengganggu temannya yang lain. Nah, saya sangat setuju tuh dengan Pak Dani itu begitu. Artinya ketika yang mempunyai kelebihan itu satu sisi jangan sampai ganggu orang ya atau temennya. Nah, ini sangat bagus sekali kalau mama ada rencana atau strategi yang Pak Dani terapkan seperti itu gitu kan. Nah, selanjutnya Pak nih terkait dengan hal tersebut agar kegiatan Bapak itu dapat terlaksana itu kira-kira siapa yang akan terlibat dalam hal ini Pak? Yang akan membantu kegiatan Bapak agar itu bisa terlaksana. Kan bisa saja Bapak menyampaikan di sekolah, tetapi kan di rumah juga harus dikontrol juga. Kira-kira dukungan siapa saja yang kira-kira mau dilibatkan dalam pembentukan karakter anak terkait dengan kemampuan dia memahami pelajaran gitu. Ya, baik. Eh, saya memang sudah berkolaborasi, kalau di lingkungan sekolah, saya berkolaborasi dengan guru agama, Pak. Karena Hmm, guru agama ini membimbing akhlak. Di sekolah oke, kami itu diadakan, selesai pembelajaran itu, diadakan sholat zuhur berjamaah. Dan iya, sebelum sholat zuhur berjamaah itu ada kultum.
Jadi kuliah 7 menit, di mana di situ penekanannya kepada akhlak-akhlak. Dan saya sudah berkolaborasi tuh, sudah bekerja sama dengan guru agama yang ada di sekolah saya. Kemudian yang kedua, di lingkungan tempat tinggalnya, saya akan bekerja sama dengan kakaknya, karena kakaknya itu seorang guru juga di MTS. Kalau Sanawiyah. lebih enak Jadi ya. saya akan menyampaikan permasalahan anak tersebut yang begitu aktif, kemudian selesai menghafal, mengganggu teman-teman yang lain. Nah, barangkali dengan cara seperti itu, kolaborasi di sekolah dengan guru agama, kemudian di rumah dengan kakaknya. Karena memang kalau saya perhatikan dari orang tua itu, orang tuanya ya mohon maaf ya kurang begitu memperhatikan anaknya, tetapi memang kakaknya yang sangat peduli karena kakaknya juga seorang guru. Jadi saya berkolaborasi dengan itu, Pak. Baik, Pak Dhani, saya apa yang tadi sampaikan Pak Dhani, artinya ini udah luar biasa. Nah, Pak Dhani jangan pusing lagi nanti. Itu sudah menjadi cara-cara baik menurut saya tuh. Artinya yang Pak Dhani lakukan itu kalau menurut saya sudah sesuai dengan prosedur gitu. Artinya anak pintar itu luar biasa, tapi pintarnya itu mesti diarahkan memang itu udah bagus. Nah, mungkin dari pertemuan kita ini kira-kira ada nggak yang mau disampaikan nih? Kayaknya Pak Dhani udah mulai, saya lihat udah agak cerah nih. Ya. Udah kelihatan kayak tadi datang pusing gitu kan. Mudah-mudahan ada apa namanya pertemuan kita ada yang kesan luar biasa. Ya, baik. Pak Dhani, silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih Pak Awin. Ya, memang segala sesuatu permasalahan baiknya kita diskusikan. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Pak Awin, banyak sekali masukan-masukan dari Pak Awin. Nah, saya jadi termotivasi menjadi ada dukungan untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya. Dan insya Allah itu akan saya terapkan dan mudah-mudahan dengan percakapan pembicaraan kita hari ini akan menjadi motivasi saya untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Itu Pak Awin. Ya, terima kasih Pak Dhani. Mudah-mudahan Pak Dhani sukses. Amin, bisa amin. lebih baik lagi untuk mendidik siswa-siswinya ya. dan berprestasi. Ya, sampai jumpa lagi, nanti kita ketemu lagi dalam podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.